Baik, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak kekayaan intelektual. Sebelum saya memulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Michael Valensa Triomute, dengan NIM 23140 1103. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu etika profesi. Jadi kita langsung saja ke materinya. HKI atau hak kekayaan intelektual. HKI adalah hak eksklusif atas hasil kreativitas atau inovasi yang diakui secara hukum. Kemudian jenis-jenis HKI. Jenis-jenis HKI itu ada 7. Yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak paten, yang ketiga ada hak paten sederhana, yang keempat ada merek dagang, yang kelima ada desain industri, dan yang keenam ada rahasia dagang, dan yang terakhir itu ada indikasi geografis. Yang pertama kita akan membahas hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif atas karya literatur, seni, atau ilmu pengetahuan. Hak cipta memberikan karya tersebut. Hak cipta memberikan kontrol atas penggunaan karya tersebut, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, atau menampilkan karya secara publik. Untuk manfaatnya sendiri, itu melindungi karya dari penjiplakan dan penggunaan tanpa izin, serta memberikan insentif kepada pencipta. Contohnya itu seperti karya tulis berupa buku, artikel maupun puisi. Yang kedua itu ada karya audio visual seperti film, lagu, video, dan juga drama. Yang ketiga itu ada karya digital seperti perangkat lunak komputer dan juga desain grafis. Kemudian untuk masa berlakunya itu seumur hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Setelah itu karya tersebut masuk ke dalam domain publik. Kita lanjut ke hak kedua, yaitu hak paten. Hak paten adalah hak atas invensi di bidang teknologi yang baru, inovatif, dan dapat diterapkan di industri. Jadi hak eksklusif yang diberikan kepada penemu ini mengendalikan pengguna invensi baru yang memiliki kebaruan, mengandung langkah inventif, dan juga dapat diterapkan di industri. Paten melindungi solusi teknis dari masalah teknis yang spesifik. Jadi untuk manfaatnya itu memberikan insentif ekonomi kepada penemu untuk inovasi baru, melindungi invensi dari pengguna tanpa izin oleh pihak lain, dan yang terakhir itu mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi. Kemudian untuk contohnya itu ya seperti penemuan teknologi baru atau obat baru, atau ya contoh sebagai teknologi baru itu ya mesin atau perangkat keras, dan juga produk farmasi seperti obat-obat baru. Kemudian untuk masa berlakunya itu 20 tahun sejak tanggal pengajuan dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian kita lanjut ke hak paten sederhana yang ketiga, yaitu hak paten sederhana. Hak paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan atas invensi yang lebih sederhana daripada paten biasa, tetapi tetap memiliki kebaruan dan dapat diaplikasikan dalam industri. Paten sederhana seringkali melindungi peningkatan atau perbaikan minor dari teknologi yang sudah ada, dan untuk manfaatnya itu memberikan perlindungan atas inovasi yang lebih kecil dan lebih cepat diproses dibandingkan dengan paten penuh. Untuk contohnya itu ada pengembangan minor dari alat atau teknologi yang masih ada. Itu maksudnya pengembangan alat mekanis yang lebih efisien, terus perbaikan atau modifikasi pada teknologi yang sudah ada, dan juga masa berlakunya itu 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
tidak dapat diperpanjang sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian lanjut ke perbedaan hak paten dan hak paten sederhana, yaitu perbedaan utamanya itu antara hak paten dan hak paten sederhana terletak pada kompleksitas invensi dan masa berlaku. Hak paten diberikan untuk invensi yang kompleks, inovatif, dan memiliki langkah inventif yang signifikan dengan masa perlindungan 20 tahun. Sementara itu hak paten sederhana melindungi inovasi yang lebih sederhana atau perbaikan kecil dari teknologi yang sudah ada dengan masa perlindungan lebih singkat dari hak paten itu. Jadi untuk yang sederhana 10 tahun dan untuk paten biasa 20 tahun. Kemudian lanjut ke keempat, yaitu merek dagang atau trademark. Untuk definisinya itu hak eksklusif atas tanda yang membedakan barang atau jasa. Merek dagang bisa berupa nama, logo, simbol, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Untuk manfaatnya sendiri itu melindungi identitas dan reputasi bisnis, mencegah pihak lain menggunakan tanda yang serupa untuk membingungkan konsumen, kemudian meningkatkan nilai daya saing bisnis di pasar. Untuk contohnya itu ya seperti logo, nama produk, simbol merek seperti Nike, Apple, terus Adidas, Samsung, dan lain sebagainya. Untuk masa berlakunya itu sendiri di Indonesia, merek dagang berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun lagi. Kemudian lanjut yang kelima, yaitu desain industri. Untuk definisi sendiri itu hak eksklusif atas rancangan estetika atau bentuk dari produk industri. Jadi hak eksklusif ini bentuk visual dari produk industri yang memberikan tampilan khusus pada produk tersebut. Desain industri meliputi elemen bentuk, garis, warna, dan atau tekstur yang membuat produk terlihat unik. Untuk manfaatnya sendiri itu melindungi rancangan visual produk yang menjadi ciri khas dan daya tariknya, kemudian mendorong inovasi dalam desain yang meningkatkan estetika dan fungsionalitas produk. Kemudian untuk contohnya itu ada desain inovatif dari smartphone ataupun kendaraan atau perabotan rumah tangga, desain kemasan produk seperti botol atau kotak dan lain-lain. Kemudian untuk masa berlakunya itu 10 tahun, tidak dapat diperpanjang. Beda dengan yang sebelumnya itu bisa diperpanjang 10 tahun jika sudah habis, terus kemudian lanjut lagi 10 tahun. Beda dengan desain industri itu tidak dapat diperpanjang dan masa berlakunya itu hanya 10 tahun. Kemudian lanjut ke rahasia dagang yang keenam, yaitu definisinya informasi rahasia dengan nilai ekonomi yang dilindungi dari pengungkapan. Rahasia dagang bisa berupa formula, proses, desain, atau metode yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Untuk manfaatnya itu memberikan perlindungan tanpa batas waktu selama informasi tetap dijaga kerahasiaannya. Tidak perlu dipublikasikan seperti paten, sehingga lebih fleksibel dalam hal perlindungan. Untuk contohnya itu seperti resep Coca-Cola, algoritma pencarian Google, terus strategi bisnis atau pemasaran yang unik dan lain sebagainya. Kemudian untuk masa berlakunya itu selama informasi tetap dirahasiakan dan memiliki nilai ekonomi. Rahasia dagang dapat dilindungi tanpa ada batas waktu. Kira-kira seperti itu. Dan untuk yang terakhir ada indikasi geografis. Untuk indikasi geografis ini merupakan hak eksklusif yang diberikan pada produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu dan memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang terkait dengan tempat asalnya. Produk ini seringkali dipengaruhi oleh faktor alam, tradisi, atau keterampilan masyarakat setempat. Manfaatnya itu
Yang pertama ada melindungi identitas lokal dan tradisi produksi. Yang kedua itu ada meningkatkan daya saing dan nilai jual produk. Dan yang ketiga itu ada melindungi produk dari penyalahgunaan atau klaim yang tidak sah oleh pihak lain. Untuk contohnya itu ada seperti kopi gayo ya, kopi gayo yang berasal dari Aceh, Aceh Indonesia. Kemudian ada teh Darjeeling yang berasal dari India dan lain sebagainya. Kemudian untuk masa berlakunya itu berlaku selama kualitas atau reputasi geografis tersebut masih ada. Jadi indikasi geografis berlaku selama karakteristik dan reputasi terkait tempat asal tersebut tetap ada dan diakui. Ya habis. Kemudian untuk kesimpulannya itu hak kekayaan intelektual atau HKI adalah elemen penting dalam melindungi kreativitas, inovasi, dan nilai ekonomis suatu karya. Setiap jenis HKI mulai dari hak cipta, hak paten, paten sederhana, merek dagang, desain industri, hingga rahasia dagang dan indikasi geografis memiliki perlindungan khusus untuk berbagai bentuk kekayaan intelektual. Dengan adanya HKI, pencipta dan penemu diberikan hak eksklusif atas karya mereka yang tidak hanya melindungi dari penjiplakan tetapi juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi. Perlindungan ini memastikan bahwa inovasi terus berkembang, sementara pihak-pihak yang terlibat mendapat manfaat yang adil dari hasil jerih payah mereka. Ya, untuk pesan utamanya dari ini mungkin menghargai dan melindungi karya intelektual adalah kunci untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan di berbagai sektor industri. Terima kasih, sekian video singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Terima kasih.